melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk perkenalan sudah ada di opening tadi awal. Saya salah satu dari mahasiswa Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama. Nama panjangnya tadi itu yang di opening udah ada, Muhammad Pratama Saputra. Bisa dipanggil Putra juga bisa. Untuk kali ini saya akan memberikan konten tentang pengenalan Enterprise Resource Planning atau yang bisa disebut ERP. Sebenarnya apa sih itu ERP? Nah, sebelum kita ke sana, kita kenal dulu itu dosen pembimbing saya, Pak Alif Ilham Akbar Fatriansyah, sebagai dosen pengampu mata kuliah teori organisasi bisnis. Oke, pertama kita tentang pengenalan terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih itu ERP atau Enterprise Resource Planning? ERP itu sebuah sistem perangkat lunak yang membantu mengelola dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis utama ke dalam satu platform tunggal. Dia punya banyak fungsi. Fungsinya salah satunya itu seperti ini, manajemen keuangan, sumber daya manusia atau SDM, rantai pasokan, produksi, dan masih banyak lagi. Terus ERP sendiri itu punya berbagai fungsi dan juga fitur utama. Yang pertama dalam hal manajemen keuangan. ERP membantu mengelola dan melacak semua transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan, dan mengelola anggaran. Kemudian ada juga dia berfungsi sebagai manajemen sumber daya manusia (SDM), mengelola data karyawan, penggajian, rekrutmen, penilaian kinerja. Juga ada tentang manajemen rantai pasokan, itu untuk mengontrol aliran barang dari pemasok maupun produksi hingga distribusi ke pelanggan. Jadi dari terolahnya suatu produk hingga sampai ke pada konsumennya. Selanjutnya yaitu fungsi sebagai manajemen inventaris. Sebagai manajemen inventaris itu gunanya untuk melacak dan mengelola stok barang, bahan baku, dan produk jadi. Simpelnya bisa juga disebut ERP ini sebagai sekretaris, cuman dia lebih canggih dan lebih multi lah. Soalnya dia sangat, kalau untuk nyari data ataupun stok barang, dia lebih cepat dan bisa dibilang ya sekretaris digital lah. Terus apa emangnya fungsi yang untuk ini bisnis? Banyak sebenarnya. Kalau fungsi untuk bisnis ada banyak banget. Yang pertama itu bisa untuk meningkatkan efisiensi operasional, gunanya mengurangi duplikasi data. Ya, mungkin entah data-data itu selip double apa gimana,
Nah, itu bisa diminimalisir oleh ERP karena dia sebuah sistem sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien. Terus pengelolaan data yang lebih baik. Semua data disimpan di satu tempat membuat lebih mudah diakses dan dikelola. Jadi ketika kita nyari data, misalnya data dagang bulan lalu, pengeluarannya sampai berapa, dan baik dari laba, rugi ataupun lainnya, itu udah diketahuin itu. Karena ada di sistemnya dan udah jadi satu otak. ERP juga bisa dibilang sebagai otaknya perusahaan karena dia yang mengelola data-data seluruh perusahaan. Kemudian menghemat biaya dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. ERP bisa ini juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Skabilitas. ERP dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang tanpa perlu merombak sistem yang ada. Jadi ERP itu juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai bisnis. Paling simpel yang ada di Indonesia itu yang juga cukup banyak UMKM. Jadi yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning itu bisa dimanfaatkan untuk bisnis UMKM. Cuman dia membutuhkan pelatihan agar lebih bisa bermanfaat untuk UMKM itu sendiri. Jadi jangan khawatir juga kalau misalnya butuh pelatihan, wah harus jadi kemana nih pelatihannya? Pelatihannya ada banyak. Ada yang online juga ada. Terus kalau untuk studi kasusnya apa yang biasanya untuk UMKM? Ya contoh simpel aja kayak ada toko kelontong sejahtera. ERP membantu untuk toko kelontong ini untuk mengelola inventaris dan penjualan secara real time setiap waktu ya. Memastikan barang yang laris selalu tersedia, jadi stok barang itu nggak kehabisan, dan ERP itu akan selalu membantu dimana ketika stok barang kok udah kurang, ya ERP udah menyarankan untuk beli barang lagi. Kemudian dia juga memastikan barang yang laris selalu ada dan mengurangi resiko kelebihan stok. Jadi nggak akan ya mungkin ada kelebihan barang sedikit, cuman minimalisir oleh ERP. Selain itu juga ERP juga membantu mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan secara otomatis. Ya jadi kayak keluarnya barang sekian, pengeluaran untuk hari ini ataupun bulan ini sebanyak ini, hasil dari penjualan juga sebanyak ini. Nah, itu nanti udah secara otomatis dicatat oleh ERP. Jadi kalau kita mau nyari data-datanya udah ke input di ERP sendiri. Jadi ERP sendiri kalau untuk UMKM itu memudahkan bagi pemilik UMKM tersebut untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi kita sebenarnya apa sih yang dibahas sebenarnya ini tadi itu? Ya sebenarnya saya ini hanya membahas bagian mengenalkan saja apa itu Enterprise Resource Planning. Jadi nggak akan jauh-jauh di situ. Saya hanya sekedar mengenalkan saja. Nah, kesimpulannya ERP itu alat yang cukup berguna atau yang sangat berguna untuk bisnis, terutama dalam mengelola operasional. Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform, ERP membantu bisnis beroperasi dengan lebih lancar dan efisien. Terus kalau untuk masang ERP itu di mana? Di HP. Apa ada aplikasinya apa enggak? Nah, untuk aplikasi sendiri ada banyak aplikasi tentang Enterprise Resource Planning. Itu ada banyak sekali. Yang paling sering dipakai itu contoh aplikasi seperti Odoo, Microsoft Dynamics 365 atau SAP Business One, dan masih banyak lagi. Kalau mau nyari yang lebih simpel lagi, ada Zen Accounting. Zen Accounting itu ada yang web, juga ada yang aplikasinya juga ada.
Ada yang gratis juga ada yang berbayar. Semua aplikasi itu juga ada. Terus kalau untuk nyari pelatihannya online-nya gimana? Banyak, tinggal cari di websitenya aja banyak. Banyak website-website yang menyediakan ataupun menawarkan untuk pelatihan ERP secara online. Baik yang mau berbayar ataupun yang gratis. Bisa cari di channel-channel YouTube yang lain. Karena saya di sini hanya memberikan pengenalan saja untuk yang namanya ERP. Ini cukup bermanfaat sih, kalau terutama untuk UMKM. Nah, pasti nggak asing sih kalau untuk kalian, apa sih itu UMKM? Ya UMKM kan, kalau yang udah tahu ya tahu, kalau yang belum tahu ya pasti tanya-tanya, UMKM itu sebenarnya apa sih? Apa yang dimaksud UMKM? Nah, sedikit untuk namanya UMKM. UMKM itu ya sering banget lah yang kita dengar itu. Terus sebenarnya seberapa banyak sih di Indonesia? Ya cukup banyak. Kalau di Indonesia cukup banyak. Terus apa? UMKM itu apa? UMKM kita lihat di sini. UMKM itu bisa dibilang sebagai usaha mikro atau usaha kecil. Jadi orang-orang yang mungkin nggak punya biaya terlalu banyak, ya bisa buat usaha kecil-kecilan kayak UMKM. Contohnya usaha kayak apa? Toko kelontong, toko sembako, itu masih termasuk UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah itu UMKM. Jadi ada dari kecil mulai menengah itu disebut UMKM. Itu jadi cukup membantu. ERP itu cukup membantu untuk para pengusaha-pengusaha UMKM itu. Ya, ini hanya sekedar pengenalan saja, mengenal ERP itu apa. Jadi banyak fitur yang memberikan kemudahan untuk kemajuan UMKM ataupun bisnis teman-teman semua. Kita bisa juga pakai salah satunya itu sistem ERP ini. Jadi ERP itu juga cukup bermanfaat untuk bisnis teman-teman semua. Ya, untuk menunjang dan membantu dalam pengelolaan bisnis jadi lebih efisien. Jadi ERP itu ya sangat bermanfaat. Kalau untuk penggunaannya, kalian bisa pertama pelatihan terlebih dahulu. Jadi biar bisa lebih paham tentang apa sih itu namanya ERP, gimana cara penggunanya ERP. Terus kita harus masukin data-datanya itu gimana, biar stok barang itu selalu tahu gitu kan. Nah, jadi mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, karena saya bagiannya hanya mengenalkan apa itu ERP, bukan lebih dari ERP. Mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau kepada Allah saya mohon ampun. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.